Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika dan privasi data. Sebelum kita presentasi mengenai topik ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfari Jadi Putra, dan dari rekan saya Bilkis Jahra, Verunisa, Julianti, Juliati, Rangga, Hashibu Syafar. Lanjut. Oke, di sini pertama kita bahas dulu tentang latar belakang. Perkembangan teknologi digital dan AI membawa banyak manfaat, namun juga memunculkan berbagai isu etika, kasus penyalahgunaan AI, kebocoran data pribadi, serta pembatasan akses media sosial menunjukkan adanya pelanggaran hak individu, privasi, dan kurangnya transparansi sistem. Oleh karena itu, isu-isu tersebut perlu dikaji untuk memahami penyebab dan menentukan solusi agar teknologi digunakan secara aman dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya, izinkan saya Bilkis Zahra untuk melanjutkan topik pertama yaitu AI undressing atau deepfake. AI undressing adalah salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi artificial intelligence atau AI, khususnya AI generatif berbasis pengolahan gambar atau image generation atau manipulation. Sebagai isu utama, Grok chatbot AI yang terintegrasi dengan platform X atau Twitter disalahgunakan oleh pengguna untuk memodifikasi gambar orang nyata menjadi konten seksual atau menyerupai ketelanjangan tanpa persetujuan subjeknya. Konten ini kemudian menyebar luas di media sosial. AI digunakan untuk mengubah foto orang nyata menjadi konten seksual atau menyerupai ketelanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi yang awalnya dikembangkan untuk membantu manusia justru dapat menjadi alat pelanggaran jika tidak dibatasi dan digunakan dengan baik. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Grok menggunakan teknologi AI generatif yang mampu memproses dan memanipulasi gambar. Sistem pembatasan dan filter konten pada Grok belum sepenuhnya efektif. Lalu akses terbuka dan anonimitas pengguna di platform X atau Twitter memudahkan penyalahgunaan. Next. Selanjutnya adalah pelanggaran etika. AI undressing merupakan pelanggaran etika yang sangat serius, di antaranya pelanggaran hak individu dan privasi. Foto pribadi dapat dimanipulasi dengan mudah tanpa izin, hak atas citra diri atau right to personal image dilanggar. Yang kedua ada eksploitasi serta diskriminasi terhadap kelompok rentan, di antaranya adalah perempuan dan anak. Yang terakhir ada dampak psikologis dan reputasi yang sulit diperbaiki. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita dapat dengan pengetatan filter dan pembatasan fitur pemrosesan gambar pada Grok, moderasi konten otomatis yang dikombinasikan dengan verifikasi manusia, serta regulasi dan tanggung jawab hukum bagi penyedia platform dan pengguna. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairunisa. Nah, oke baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu kebocoran data. Kebocoran data sebagai salah satu permasalahan serius di era digital. Contoh kasus yang diangkat berkaitan dengan platform media sosial atau Instagram yang mempresentasikan sistem digital dengan jumlah pengguna besar dan risiko keamanan data yang tinggi. Fok- Di sini isu utamanya yaitu terjadi kebocoran sekitar 17,5 juta data pengguna Instagram yang mencakup informasi sensitif seperti username, email, dan nomor telepon. Data ini diduga mengumpulkan eh Data ini diduga dikumpulkan tanpa sepengetahuan pengguna dan kemudian diperjualbelikan sehingga meningkatkan risiko penipuan, phishing, dan pencurian identitas di ruang digital. Nah, mengapa mengapa bisa terjadi? Ada beberapa ada beberapa faktor penyebab utamanya, yaitu yang pertama lemahnya sistem keamanan dan proteksi data pengguna sehingga mudah ditembus peretas. Nah, yang kedua ada celah keamanan atau kesalahan
konfigurasi sistem dari sisi aplikasi maupun server. Yang ketiga ada kurangnya transparansi dan pengawasan pengolahan data dalam pengolahan data oleh penyedia platform. Lanjut. Nah, di sini ada pelanggaran etika. Bocoran data dikaitkan dengan aspek etika dan kepercayaan publik. Di sini ada bentuk pelanggaran. Nah, yang pertama adalah pelanggaran privasi dan hak individu, di mana data pribadi harus dilindungi. Yang kedua adalah ada penyalahgunaan data tanpa persetujuan pengguna yang bertentangan dengan prinsip perlindungan data. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan publik terhadap platform yang dapat berdampak pada reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu di sini ada beberapa solusi. Yang pertama ada penguatan enkripsi dan sistem keamanan data, yaitu untuk mencegah akses tidak sah. Yang kedua ada audit keamanan dan pemantauan berkala, gunanya mendeteksi dan menutup celah keamanan sejak dini. Yang ketiga ada pemberian kontrol serta notifikasi yang jelas kepada pengguna, yaitu agar pengguna mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan dapat mengambil tindakan jika terjadi insiden. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Rangga. Baik, selanjutnya adalah isu ketiga, yaitu pembatasan akses media sosial untuk anak-anak. Yang pertama, isu utamanya yaitu pemerintah berencana membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia tertentu untuk melindungi mereka dari konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi, dan cyberbullying. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan terkait hak anak, privasi, dan transparansi pengelolaan data. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tingginya paparan konten berbahaya pada anak, lalu lemahnya sistem perlindungan anak di platform digital, dan kekhawatiran terhadap dampak psikologis dan sosial. Lalu pelanggaran etikanya, yaitu potensi pelanggaran hak individu anak, resiko penyalahgunaan data pribadi dalam verifikasi usia, lalu kurangnya transparansi dalam penerapan kebijakan. Dan cara mengatasinya adalah penyediaan akun khusus anak dengan fitur terbatas, lalu sistem parental control dan literasi digital, dan terakhir transparansi dan perlindungan data anak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Alfarda. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari ketiga isu yang dibahas menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI tidak hanya memberikan berbagai kemudahan dan manfaat bagi kehidupan manusia, tapi juga menghadirkan tantangan etika yang semakin kompleks. Penyalahgunaan AI, kebocoran data pribadi, serta pembatasan akses media sosial berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak individu, mengancam privasi pengguna, dan menciptakan kurangnya transparansi dalam sistem digital yang digunakan secara luas. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi apabila tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, penyedia platform teknologi, dan masyarakat yang menciptakan regulasi yang jelas, sistem keamanan yang andal, serta peningkatan edukasi literasi digital. Dengan upaya bersama tersebut, teknologi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, adil, aman, dan bertanggung jawab demi mendukung kemajuan masyarakat secara berkelanjutan. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.